sendiri di sini? Oh Rara, aku lagi duduk aja. Tapi dari tadi aku lihat kamu kayak murung gitu. Kamu punya masalah ya? Tidak kok. Aku udah kenal kamu dari lama. Nah, jadi cerita aja sama aku, nggak tahu nanti aku bisa bantu. Aku cuma lagi banyak pikiran aja. Cerita saja, siapa tahu nanti aku bisa kasih solusi sama kamu. Aku merasa selama aku kuliah, aku tidak punya pencapaian apa-apa. Maksudnya lihatlah teman-teman kita. Ada yang ikut lomba, aktif organisasi, jadi asisten dosen. Sedangkan aku tidak punya apa-apa yang bisa aku banggakan. Tapi itu kenyataannya. Menurut siapa? Menurutku sendiri. Apa kamu sudah pernah coba ikut organisasi di kampus? Tidak sih. Kenapa? Aku gagal. Kamu belum mencobanya, tapi kamu udah merasa menyesal. Aku cuma tidak mau memalukan diriku sendiri. Selama ini, aku melihat kamu itu berbeda dari isi pikiranmu sendiri. Maksudmu? Kamu pintar menjelaskan materi, sabar membantu teman, dan selalu bisa membuat kelompok jadi kuat. Bukan pintar, siapa bilang? Semua orang juga bisa melakukannya. Tidak semua orang kayak gitu, Sa. Tetap saja, aku merasa tidak punya kemampuan khusus. Menurutku itu bukan masalah desa, tapi kamu perlu menilai apa potensi yang ada dalam diri. Lalu, kamu tidak menyadari kemampuan yang kamu miliki. Mungkin, bagaimana kalau kita bertemu sama konselor yang ada di kampus kita? Aku tidak yakin. Coba saja, tidak ada yang salahnya mendapat bantuan. Baiklah, nanti aku coba. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Saya merasa tidak perlu selama kuliah ini. Bisa diceritakan lebih lanjut? Saya merasa tidak memiliki kemampuan yang bisa dibanggakan. Apa yang membuatmu berpikir demikian? Karena saya tidak memiliki prestasi seperti teman-teman saya. Apakah prestasi merupakan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang? Saya tidak tahu. Menurut saya, tidak selalu begitu. Maksud ibu? Banyak orang memiliki kemampuan yang baik, tetapi belum tentu menemukan kesempatan untuk mengembangkannya. Saya belum pernah memikirkan itu, ibu. Apa kegiatan yang paling kamu sukai? Saya suka diskusi dan membantu teman-teman belajar. Bagaimana perasaanmu saat melakukan itu? Senang, ibu. Apakah kamu merasa terpaksa melakukannya? Tidak, ibu. Jadi, ada sesuatu yang membuatmu nyaman dalam kegiatan tersebut ya? Iya, ibu. Dalam teori Fred and Faktor yang dikembangkan oleh Williams, setiap individu memiliki sifat dan faktor yang berbeda-beda. Sifat dan faktor seperti apa, ibu? Minat, bakat, kemampuan, sikap, dan karakteristik kepribadian individu. Iya, ibu. Salah satu sumber masalah adalah ketika seseorang tidak memahami dirinya sendiri. Jadi saya kurang memahami diri saya. Dari cerita yang kamu sampaikan, iya. Sini ibu akan membantu kamu buat lebih mengenal diri kamu sendiri itu seperti apa. Nah, dalam teori Fred and Faktor yang dikembangkan oleh Williamson, setiap individu memiliki sifat dan faktor yang berbeda-beda. Sifat dan faktor seperti apa, ibu? Minat, bakat, kemampuan, sikap, dan karakteristik kepribadian individu. Iya, ibu. Salah satu sumber masalah adalah ketika seseorang tidak memahami dirinya sendiri. Contohnya seperti kamu. Jadi saya kurang memahami diri saya. Dari semua cerita yang ibu dengarkan dari kamu dan Rara, yang menurut ibu seperti itu. Saya selalu fokus pada kekuatan saya. Akibatnya, kamu tidak melihat kemampuan yang sebenarnya ada dalam diri kamu sendiri. Oke,
istilah to becoming, yaitu proses menjadi pribadi terbaik sesuai potensi yang dimiliki. Apa hubungan dengan saya, Ibu? Saat seseorang tidak mengenali atau tidak mengembangkan potensinya, proses itu menjadi terhambat. Jadi saya sedang menghambat perkembangan diri saya. Ya, bukan karena kamu tidak memiliki kemampuan, tetapi karena kamu belum mengembangkannya saja. Saya baru menyadarinya, Bu. Terima banyak ya, Bu, atas nasihat dan motivasi. Saya akan berusaha ya, Bu. Baik, Sasa, saya yakin kamu bisa merubah diri kamu menjadi lebih percaya diri, lebih mengenal diri kamu siapa sebenarnya. Baik, makasih ya, Bu. Terima kasih, semangat ya. Ya, Ibu. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the